Bab 21. Pedasnya kritikan netizen. Ketidaktahuannya membuat semua teman, bahkan wanita kalangan ibu-ibu juga mengatakan bahwa dirinya sebagai perebut milik orang lain. Tanpa terduga pun, kabar berita itu sampai masuk di ponsel Benny. Dan saat itu, dia sedang rebahan sembari mengotak-atik ponselnya. Tetapi hal itu membuat dia begitu tidak menyangka dengan rekaman viral yang sedang beredar. Terlihat Bianca dengan Nick berbicara dari hati ke hati. Bahkan ada juga pelukan mesra yang mereka perbuat. Padahal itu hanyalah sebuah gambar dan diedit menjadi sebuah video menarik. Dalam sekejap mata, Benny melihat hal itu begitu kesal. Dia hanya tidak ingin dipermalukan sebagai seorang suami. Meskipun Benny lupa bahwa pernikahan mereka tersembunyi. Namun, tanpa Benny sadari, ia sudah mulai cemburu dengan semua kabar berita itu. Benny mencari Bianca pada malam itu juga. Dan ia ingin memberikan pelajaran kepada wanita itu. Tapi Benny teringat jika anaknya sedang tertidur pulas. Ketidakadaan Bianca di rumahnya membuat Benny tidur di kamar anaknya. Ia pun berpikir hukuman apa yang harus ia berikan kepada istrinya itu. Begitupun dengan teman-teman kantor Benny yang sudah melihat semua kabar berita terbaru. Bahkan Nick dan Ray tidak menyangka. Dengan cepat, Ray segera menemui adiknya itu dan menanyakan semua kebenarannya. Meskipun saat itu wajah Nick terlihat memar akibat hantaman pukulan dari Benny waktu itu. Walaupun demikian, Ray tidak simpati meskipun adiknya sedang terluka. Dia hanya ingin tahu semua tentang kebenaran yang sedang ia lihat. Nick, katakan padaku, apa maksudnya ini? Kenapa sampai kalian berpelukan di dalam klub? Apa kamu lupa kalau Bianca adalah istri Benny? Ya ampun Nick, Pak Benny pasti akan marah padaku karena dia tahu kalau kamu itu adalah adikku. Terlihat Ray begitu kesal. Sebetulnya bukan perkara kamu adikku atau bukan, Nick. Tapi kenapa kamu ingin terang-terangan merebut hati Bianca? Jelas-jelas aku ingin memiliki dia setelah pertunanganku dengan Vivian berakhir, batin Ray. Kenapa kamu harus marah padaku? Salahkan papa dan mama kita. Jika karena aku adikmu, Ray. Lagi pula, ini semua jelas-jelas ada orang yang sengaja ingin merusak semua pertemanan aku bersama dengan Bianca. Tapi siapa yang diam-diam sudah mengambil semua ini? Padahal aku memeluk Bianca karena ada urusan penting yang kami bahas. Dia pasti ingin menjelekkan nama baikku. Besok aku akan menghadapinya, meskipun aku tahu akan kalah. Tapi ini menyangkut harga diri. Nick terlihat tidak sabaran hingga berkata dengan sesuka hati. Mendengar hal itu membuat Ray menepuk jidatnya dengan cepat. Lalu ia berkata, "Bisa tidak kamu berpikir sedikit? Apa kamu yakin kamu bisa membuat Benny marah? Ingat, dia itu atasanku. Jadi, jangan sampai karena ulah bodohmu, aku jadi bermasalah. Terlebih, yang akan malu adalah dirimu, bukan dia. Dan satu hal lagi, orang-orang masih belum tahu bahwa Bianca memiliki hubungan khusus dengan Benny. Jadi, jangan salah langkah, karena itu akan menyakiti Bianca. Sebaiknya kamu diam saja dan cari tahu siapa pelaku yang sudah menyebarkan berita ini." Benar juga ya, aku sampai lupa kalau Benny dengan Bianca sudah menjadi suami istri.
walaupun rumah tangga mereka tidak jelas. Untung saja, Re, kamu mengingatkan aku. Dan asal kamu tahu sekarang, wajahku ini sampai seperti ini karena atasanmu itu. Padahal Bianca datang hanya ingin curhat denganku, tapi dia sudah menjadi gila dan temperamen seperti itu, ketus Nick dengan ejekannya. Ya sudah, seharusnya kamu mendapatkan pukulan itu. Karena jika Benny temperamen, maka kamu tidak waras. Ah, sudahlah. Sekarang di mana keberadaan Bianca? Aku ingin menemuinya, tanya Ray dengan raut wajahnya yang datar. Tunggu, malam-malam seperti ini kamu mau bertemu dengan Bianca? Hei, baru saja kamu mengatakan aku tidak waras. Lantas, dirimu harus kusebut apa? Bodoh, kabar buruk tentang Bianca sedang tersebar, dan kamu masih ingin menemui dia di malam-malam seperti ini. Tidak perlu, dan aku tidak akan memberitahukan di mana keberadaan Bianca. Cukup aku saja yang tahu, kamu jangan. Bantah Nick dengan cepat, meskipun kepada abangnya sendiri. Ya sudah, kalau nggak kasih tahu, biarkan aku sendiri yang akan menghubungi Bianca, sahut Ray dengan santai seraya mengambil ponselnya dari saku celana. Namun saat itu dengan cepat Nick ikut mengambil ponselnya juga dan berkata, silakan saja, tapi 5 menit kemudian Vivian akan marah padamu. Ingat, kalian sudah tunangan. Meskipun aku tahu kamu terpaksa, tapi jangan lupa, tunanganmu itu tidak suka dengan Bianca. Bukankah ini sebuah cara untuk membuat kamu berdiam diri saja di sini, Re? Ah, Nick, kamu berani ya melawanku? Baiklah, bulan ini aku tidak akan memberikan kamu uang bulanan. Cari saja sendiri uangnya, ketus Ray sembari berteriak dan merasa gemas melihat tingkah adiknya yang tidak dapat membuatnya menahan amarah. Untung saja adik kandung, pikir Ray dengan tenang. Jangan lupa, brother, aku bekerja sebagai DJ dan kamu hanya pegawai kantor. Cukup melelahkan dan membosankan. Dan jangan lupa, pekerjaanku lebih mengasihkan dan uang selalu lancar, sahut Nick dengan begitu senang membuat abangnya naik pitam. Dasar adik kurang ajar. Berlalu keluar dari kamar Nick membuat Ray meredam emosinya. Meskipun marah, tapi dia tidak benar-benar marah dengan adiknya, melainkan hanya ingin membuat adiknya takut. Tapi usia mereka yang tidak begitu jauh membuat Nick selalu saja senang dengan pertengkaran yang terjadi antara dia dan kakaknya. Di sisi lain, Bianca masih berada di luar ruangan. Ia masih sangat senang dengan menikmati udara malam. Dengan perlahan, semua rasa bosan dan kesakitan yang baru-baru ini ia rasakan ikut menghilang. Walaupun ia tahu, kelak ia harus melewati semua kesakitan itu demi sebuah surat kontrak yang sudah bertanda tangan di atas kertas, menghirup udara segar dan berada di bawah pohon yang rindang. Walaupun demikian, ia juga merasa jenuh dan ingin mendengar musik di ponselnya. Tepat di saat internet terbuka, tiba-tiba saja banyak sekali pesan masuk kepada dirinya, membuat dia bingung. Kenapa tiba-tiba banyak orang yang menerornya? Bahkan pesan-pesan itu juga datang dari orang yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Dan bukan hanya itu saja, semua sosial media yang selama ini Bianca gunakan untuk mengirimkan kesenangannya dalam berfotoria
juga ikut menjadi sasaran banyak orang. Hingga foto indahnya diserang tanpa ia tahu sebabnya apa. Satu persatu Bianca mulai membaca semua komentar dari mulut hasil ketikan semua orang. Betapa dirinya tidak menyangka, yang pada saat itu menyebutkan bahwa Bianca seorang perebut. Di luar nalar Bianca hingga membuatnya tercengang sampai tidak dapat berkata-kata lagi.